membuat proyek ini adalah untuk kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dengan uh, membuat masyarakat menjadi selamat untuk ketika adanya kebakaran. Kemudian dari kerangka-kerangka ini kita bisa melihat bahwasanya kita mengesip atau melindungi jiwa-jiwa dari orang-orang yang ada di dalam suatu gedung. Itulah kita mensupport atau peduli atas keselamatan dari jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalam bangunan. Nah, di awareness itu kita menyadari bahwa perlindungan jiwa itu sangat penting. Oleh karena itu setiap algoritma si fire sigap dirancang dengan kesadaran spiritual dan etis. Ya, ya. Setelah kita masuk tadi ke initial thinking tadi yang berhubungan dengan analisis masalah secara sistematis, penelitian sebelumnya dengan kesenjangan, penguraian masalah, dekonstruksi ke prinsip dasar, dan analisis state of the art, kita masuk ke tahapan yaitu idealization. Oke, di tahapan idealization kita harus memikirkan metode dan langkah-langkah solusi ya. Karena sumber dari semua project kita, badan utuhnya adalah di sini. Karena di sini kita akan memasukkan berbagai macam metode-metode, baik metode numerik dan kemudian metode-metode bacaan, kemudian metode-metode yang berhubungan dengan visualisasi, kita akan masukkan ke sini. Jadi dalam metode tersebut kita masukkan berbagai langkah-langkah yang kita buat dalam beberapa macam, yaitu kita masuk ke beberapa langkah yang saya tunjukkan tadi, langkah ketiga dan keempat yang paling penting adalah interpolasi numerik. Nah, di mana kita melihat adalah langkah interpolasi numerik ya. Ini yang paling penting untuk membangun dari ini kita membangun dari program kita berhasil atau tidaknya. Jadi langkah interpolasi numerik tersebut ya, di mana di langkah 4 dia dibuatkan berdasarkan data sensor ya, dengan DI, dengan rumus-rumus kita input DI maksimum seperti yang terlampir di gambar, X kali X dikurang X1 kuadrat ditambah Y dikurang Y1, W1 sama dengan I per D2 D1 kuadrat. Jadi ini kita masukkan ya, karena ini sangat berhubungan sekali ya dengan keberhasilan dari running data-data kita, di mana kita buat visibility human safety, kemudian kita buat klarifikasi di situ. Jika 1 meter itu unsafe, jika 3 meter itu dangerous, 10 meter itu peringatan, dan selanjutnya itu safe. Kemudian langkah ke-6 reset, kita evakuasi dan reset itu kita masukkan SIM-SIM ini semua di knowledge ini, knowledge program kita, di mana kita punya program itu agar berjalan dengan baik, kita harus masukkan knowledge. Jadi chat kita akan berjalan dengan baik. Oke, kemudian kita masukkan juga selain knowledge tadi yang kita lihat, dari knowledge yang kita lihat merupakan flowchart juga ya, dari proses pembuatan kita, dari user input, normalize, detect, hazard, SHER, Alpert, sim layer, visibility. Jadi kita masukkan semua hitungan tersebut, kemudian kita bantu untuk ngeprom. Kita prom untuk mengetahui apakah program kita sudah berhasil atau tidak ya, atau menampilkan